It's so easy to see that you're Halo, in love perkenalkan nama with saya me. Elizabeth Grace Febrina. NIM saya Call your name next to 15191413058. mine. Oke, hari ini saya akan menjadi tour guide untuk wisata yang pertama. Selamat pagi. Kita sekarang sudah sampai di Tugu Pahlawan. Nah, ini merupakan salah satu kebanggaan dari kota Surabaya. Jadi kalian bisa lihat di area ini terdapat patung dan bangunan lain yang menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia, khususnya untuk mengenang pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Lalu terdapat patung mantan Presiden IR Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta ketika sedang membaca proklamasi kemerdekaan, yang kalian bisa lihat di antara pilar-pilar tinggi yang menyerupai reruntuhan suatu bangunan. Pada pilar-pilar ini juga terdapat banyak tulisan-tulisan pembangkit semangat kemerdekaan yang menyerupai coretan-coretan. Lalu jika kita masuk ke lebih dalam, ada Museum 10 November. Di dalam area ini menyimpan benda-benda sejarah yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Surabaya. Lalu di dalam museum ini terdapat juga museum diorama. Oke, destinasi wisata yang pertama sudah selesai. Mari kita lanjutkan untuk perjalanan menuju destinasi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ayu Hafiza dengan NIM 15 19 11 41 30 56. Di sini saya bertugas sebagai tour guide kalian yang akan menjelaskan destinasi kedua yang akan kita kunjungi. Destinasi kedua yang kita kunjungi ini adalah Museum Siola. Awal dari Museum Siola ini adalah gedung di mana pendirinya bernama Robert Lightlow, dan gedung ini dulunya bernama Whiteway Lightlow Co. yang berasal dari Inggris. Lalu saat gedung ini diruntuhkan dan beralih ke masa penjajahan Jepang, tempat ini digunakan arek-arek Surabaya untuk menyusun strategi saat perang. Lalu di tahun 1988 Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi yang berada di titik krisis moneter atau Krismon, dan gedung ini secara terpaksa dinyatakan tutup. Lalu saat Ibu Risma Trimaharini menjabat sebagai wali kota Surabaya, beliau berinisiatif menghidupkan kembali gedung Siola tersebut. Dia berinisiatif untuk menjadikan Siola menjadi tempat penyimpanan barang bersejarah kota Surabaya. Selain dijadikan sebagai museum, Siola juga dijadikan pusat pelayanan terpadu masyarakat. Nah, di dalam Siola ini sendiri terdapat banyak benda-benda bersejarah dari kota Surabaya, dan saat ini koleksinya lebih dari 1000 koleksi, seperti alat transportasi pada zaman dahulu, lalu juga ada alat musik, lalu juga ada foto-foto profil wali kota Surabaya dari masa awal hingga masa saat ini. Dan juga kalian akan menemui baju-baju daerah, replika makanan khas Surabaya, dan juga senjata yang digunakan saat perang. Nah, di sini juga kalian bisa menjadikan tempat-tempat tersebut untuk berfoto untuk mengabadikan momen. Nah, saat ini kita akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke destinasi wisata ketiga, yaitu Javas Bank. Kita akan menempuh waktu kurang lebih selama 20 menit. Selamat menempuh perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sefra De Fabiola. NIM saya 151911413079. Saya pariwisata 2. Oke, di sini saya akan menjadi tour guide Anda di destinasi wisata terakhir kita, yaitu Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia ini
secara khusus didirikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2012. Museum ini biasanya disebut dengan The Javas Bank. Dulunya museum ini merupakan sebagai bank sentral Hindia Belanda yang bermarkas di Batavia. Tetapi semenjak kemerdekaan, bank ini dijadikan museum oleh pemerintah. Oke. Tampilan museum ini dibagi menjadi 3 ruang, yaitu ruang koleksi mata uang lama, yaitu merupakan ruangan sebelumnya berfungsi sebagai kamar aman deposito dan digunakan untuk menampilkan mata uang lama di Indonesia. Ruangan kedua yaitu ruangan koleksi dari konservasi. Ruangan ini mengandung bahan bangunan yang digunakan konservasi, sejarah, juga konstruksi bank. Yang ketiga adalah ruang koleksi harta budaya, yaitu merupakan ruang mesin, bank lama, tampilan, dan peralatan. Jadi di Javas Bank ini banyak sekali ruangan yang kalian bisa kunjungi.